warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan duha kali ini Allah mempertemukan kita dan mempersuakan kita pada satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan, karena pada hakikatnya kita tidak akan mendapatkan kenikmatan berikutnya di akhirat sampai kita menjadi hamba yang bersyukur pada kenikmatan yang pertama, yaitu adalah di dunia. Semoga perjalanan kita mengkaji ilmu adalah perjalanan yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kita menjadi hamba yang bersyukur, karena proses akhir dari perjalanan ilmu memurnikan ibadah kepada Allah dan menjadikan hati menjadi hati yang bersyukur kepadanya. Makanya sampai Nabi ketika ditanya apa itu perniagaan yang paling beruntung yang disimpan oleh seseorang, maka beliau mengatakan ada 3. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Wa qalban syakiran, dan kemudian hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, wanita dan istri yang solihah yang membantu urusan akhirat suaminya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya. Perjalanan ilmu adalah perjalanan untuk menjadikan lisan kita senantiasa berzikir, hati kita menjadi hati yang bersyukur, karena itulah perniagaan yang paling beruntung dalam kehidupan manusia. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita dalam kesempatan hari ini kita berada di awal surat atau di awal pada bulan Sya'ban, di mana kita akan menginjak kepada salah satu bulan yang penuh dengan keutamaan. Walaupun masih lebih dari 20 hari, tetapi hakikatnya waktu berlalu dengan begitu cepatnya, karena salah satu tanda akhir zaman kita mendapati 1 tahun sebagaimana 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, dan 1 pekan kayak 1 hari. 1 bulan kayak 1 pekan, dan 1 pekan kayak 1 hari. Dimana begitu berlalunya waktu, walaupun hari ini masih hitungan itu lebih dari 20 hari, tahu-tahu nanti kita akan menginjak kepada bulan Ramadan. Tentunya kita harus paham sesungguhnya keutamaan Ramadan. Tentunya kita memahaminya, membicarakan tentang keutamaan Ramadan itu sebagaimana membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena kalau kita perhatikan, sesungguhnya Yusuf di antara 11 saudaranya yang menjadi nabi dan menjadi rasul adalah Yusuf. Adapun saudaranya tidak ada yang menjadi nabi dan tidak ada yang menjadi rasul. Membicarakan tentang Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan bulan purnama di tengah malam yang gelap gulita yang hanya ditaburi dengan bintang. Dan keindahan bintang tidak pernah mampu mengalahkan indahnya bulan purnama ketika telah berpijar dan telah bercahaya. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pula membicarakan Ramadan layaknya membicarakan Yusuf, dan layaknya membicarakan bulan purnama di antara bintang-bintang yang bertebaran di atas langit. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya para sahabat ketika mereka menjadi generasi yang paham tentang keutamaan Ramadan yang begitu besar, kita mendapati para sahabat adalah generasi yang sangat memuliakan Ramadan. Indikator mereka itu memuliakan Ramadan adalah dilihat bagaimana mereka menjadi generasi sekelompok manusia yang telah mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, sebelum Ramadan itu datang. Makanya sampai diterangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, kana sahabatu fi sittati asyurin ayataqabbala ayastaqbila fi Ramadan ayastaqbilu fi Ramadan. Sesungguhnya para sahabat itu telah mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan mereka telah mempersiapkan Ramadan, karena mereka ngerti keutamaan Ramadan tidak bisa ditebus dengan persiapan yang singkat, hingga mereka mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Sampai 6 hari, 6 bulan mereka sudah mempersiapkan Ramadan itu. Ya, maka Masya Allah harusnya saya ini menyampaikan materi tentang Ramadan di sini, ya harusnya bulan November yang lalu. Tapi ya nggak apa-apa. Mau ketemunya sekarang aja agak telat 10 menit,
apalagi 6 bulan yang lalu. Tetapi disinilah kita mengerti tentang keutamaan Ramadan sampai para sahabat mempersiapkan 6 bulan sebelumnya datangnya Ramadan. Itu kan beda dengan kita. Rata-rata kita itu mempersiapkan Ramadan dan baru sadar menjelang Ramadan ketika kita melihat beberapa macam. Ketika iklan sirup marjan, nah itu sudah mulai muncul. Kombuan sudah mulai muncul. Gajah duduk juga biasanya juga muncul. Itu baru sadar, waduh Ramadan mau datang. Kok tahu? Iya, itu kombuan muncul. Jadi itulah bedanya kita dengan generasi para sahabat, di mana kita sering tidak menyadari tentang Ramadan sampai menjadikan kita tidak mempersiapkan yang terbaik ketika menjelang Ramadan itu datang. Padahal kalau kita paham, Masya Allah ya, ternyata kita mendapati Ramadan itu sampai-sampai membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang berat supaya Ramadan itu menjadi Ramadan yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul mempersiapkan diri kita sebelum Ramadan itu datang dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak mendapatkan faedah dari Ramadan yang kita diberikan oleh Allah kenikmatan itu ketika datang. Makanya saya teringat, saya ini pernah ketemu Pak salah satu jamaah di Jakarta yang dia itu memperlihatkan salah satu piagam. Piagamnya itu dia menyelesaikan lomba lari 42 km. Di situ kemudian saya kaget, umurnya hampir 40 tahun tapi masih bisa menyelesaikan lomba lari 42 km. Ketika saya tanya, butuh persiapan berapa lama Pak menyelesaikan lomba larinya, yaitu 42 km. Maka dia mengatakan, saya latihan sampai 8 bulan Ustaz. Jadi setiap pagi dia latihan sebelum masuk kantor, kadang-kadang weekend dipakai untuk lari, hanya untuk menjadikan dia mampu menyelesaikan lari 42 km. Persiapannya 8 bulan. Nah, kalau hanya menyelesaikan garis finish 42 km, ternyata kita memaklumi bahwasanya proses latihan dia selama 8 bulan. Apalagi ketika kita mendapati diri kita kemudian menjelang Ramadan, kemudian kita mempersiapkan apa adanya dan ala kadarnya, maka ini akan menjadi sebuah kerugian besar dalam kehidupan kita. Makanya setidaknya kemudian kita paham, setidaknya sebelum kita membahas tentang amalan yang kita perlu lakukan di bulan Ramadan, setidaknya kita paham dulu apa sih keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, di mana keutamaan ini tidak pernah Allah berikan kecuali kepada bulan Ramadan, supaya kita paham, supaya kita ngerti, dan memberikan motivasi kepada diri kita supaya kita ngerti apa itu dahsyatnya keutamaan Ramadan dalam kehidupan kita. Maka kita kemudian mendapati dalam beberapa riwayat, dijelaskan dalam beberapa riwayat, setidaknya ada 2 keutamaan Ramadan. Saya tidak menyebutkan semuanya karena jadi panjang. Tapi ada 2 keutamaan Ramadan yang jarang dipahami dan jarang dimengerti oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan kemudian Syekh Utsaimin itu menyampaikan kepada kita. Syekh Utsaimin itu menyampaikan kepada kita apa keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, di mana keutamaan itu Allah tidak pernah berikan kepada bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Ramadan. Apa sih keutamaan 2? Dan saya memilih di antara keutamaan-keutamaan itu adalah keutamaan yang istimewa betul, yang mendefinisikan dan membedakan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka yang pertama di antara keistimewaan Ramadan yang jarang diketahui oleh setiap muslim ketika mereka lalai terhadap urusan agamanya, yang pertama adalah kita mendapati bahwasanya Allah itu memuliakan amal di bulan Ramadan dengan kelipatan-kelipatan yang tidak pernah Allah terangkan detail berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Jadi kalau bapak dan ibu kemudian mendapati di bulan Ramadan, Allah itu tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Allah cuma mengatakan di dalam hadis qudsi, wasaumuli wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Di situ kita mendapati Allah itu tidak cerita
Berapa detailnya Allah itu memberikan balasan kepada orang yang mengikuti Ramadan. Kenapa Allah menyembunyikan? Kenapa Allah menyembunyikan amal yang dilakukan manusia di bulan Ramadan? Karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Saking gedenya amal itu menanti, Allah tidak sampaikan berapa kali Allah melipat gandakan amal. Makanya coba kita lihat, rata-rata Allah itu kalau memerintahkan kita terhadap satu ibadah, Allah itu akan memberikan pahalanya itu secara detail. Contoh, Bapak diperintahkan untuk sedekah, maka Allah sampaikan detailnya balasan sedekah. Apa detailnya balasan sedekah? Yaitu dilipat gandakan 700 kali lipat. Bapak kemudian diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah menyampaikan orang yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Bapak dan Ibu diperintahkan untuk zikir pagi dan zikir petang, maka orang yang zikir pagi dan zikir petang mendapatkan keutamaan sebagaimana membebaskan 4 budak kalau zikir pagi dan zikir petang. Kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud, Allah sampaikan detail balasannya. Orang yang tahajud itu akan dibangunkan surga, di mana salah satu kamarnya tembus pandang dari dalam dan bangku menembus dari luar. Kalau kita sholat tahajud. Bahkan ketika kita diperintahkan untuk sholat syuruk, Pak, sholat syuruk saja diceritakan detail. Apa keutamaan sholat syuruk? Keutamaan sholat syuruk itu kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah. Jadi kalau kita duduk sholat subuh, kemudian tidak langsung pergi sambil menunggu matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat sembari berzikir, kita mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Di situ kita mendapati Allah itu ketika menyampaikan kepada kita tentang satu perintah ibadah, Allah selalu detailkan balasannya. Tapi orang yang beramal di bulan Ramadan itu tidak pernah Allah ceritakan berapa detailnya Allah itu melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Kenapa Allah tidak pernah detailkan balasannya? Bahkan orang yang jihad saja kan didetailkan, akan dinikahkan dengan 72 bidadari, memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah, 70 keluarganya. Tapi kenapa Allah tidak pernah detailkan amal yang dilakukan di bulan Ramadan? Karena saking besarnya pahala itu menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan, saking gedenya pahala itu menanti, Allah tidak sampaikan kepada kita supaya kita selalu penasaran untuk beramal di bulan Ramadan. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.